Hai hai hai. Apa kabar adik-adik semuanya? Berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 4, merawat tumbuhan, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Di halaman belakang rumah Dayu tumbuh berbagai tanaman sayur dan buah. Tanaman sayur dan buah itu dirawat oleh Dayu. Bacalah teks berikut ini adik-adik. Nah, keluarga Dayu suka berkebun. Ibu Dayu menanam berbagai tanaman bunga di depan rumah. Ayah Dayu menanam buah dan sayur di belakang rumah. Semua tanaman dirawat dan dipelihara. Semua tanaman diberi pupuk secara teratur. Semua tanaman disiram setiap hari. Dayu bertugas untuk memetik daun-daun yang layu. Ibu Dayu memetik buah pohon yang masak. Rumah Dayu menjadi asri karena tanaman yang terawat. Itu tadi adik-adik bacaannya ya. Nah adik-adik, masih ingatkah kalian dengan penggunaan kalimat tanya? Ya, kita itu mengenal berbagai macam kalimat tanya atau kata tanya adik-adik ya. Kalian bisa lihat video Kak Citra yang mengenal kata tanya, itu linknya akan Kak Citra taruh di description box. Kalian tinggal klik saja untuk melihat video tentang kata tanya. Nah, di sini kata tanya itu kan ada bermacam-macam. Ada berapa, kapan, apa, siapa, di mana, bagaimana, mengapa ya, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, dapatkah kalian membuat pertanyaan berdasarkan teks tadi? Di sini Kak Citra akan menampilkan beberapa kata tanya nih. Ada siapa, di mana, berapa, kapan, dan apa. Lalu ada teks bacaan tadi. Apakah kita bisa membuat kalimat tanya dengan kata tanya yang ada? Misalnya yang pertama adalah siapa. Nah, di sini kalian buat kata tanya atau kalimat tanya dengan kata tanya siapa. Berarti kalau siapa itu kan jawabannya harus orang ya, digunakan untuk menanyakan orang. Contohnya di sini dari bacaan ini Kak Citra membuat kalimat tanyanya seperti ini. Siapa yang menanam berbagai tanaman bunga di depan rumah? Nah, jawabnya siapa di sini sebenarnya? Ibu Dayu. Berarti kan Ibu Dayu itu nama orang, makanya kita memakai kata tanya siapa. Kata tanya yang kedua adalah di mana. Nah, di mana ini digunakan untuk menanyakan tempat atau letak adik-adik. Kalau dalam bacaan ini Kak Citra membuat kalimat tanyanya seperti ini. Di mana Ayah Dayu menanam buah dan sayur? Nah, di mana Ayah Dayu menanam buah dan sayur? Oh, menanamnya di belakang rumah. Berarti kan menunjukkan tempat atau letak. Ya, lalu berikutnya ada kata tanya berapa. Kata tanya berapa ini untuk menanyakan jumlah. Nah, dalam bacaan ini apakah kita bisa menanyakan jumlah dari suatu benda? Ternyata tidak ada adik-adik. Kalau ada jumlah berarti kita bisa membuat kalimat tanya dengan kata tanya berapa. Tapi karena di sini bacaannya tidak ada yang berhubungan dengan jumlah atau angka, maka kata tanya berapanya tidak bisa kita pakai. Berikutnya ada kata tanya kapan. Kapan itu digunakan untuk menunjukkan waktu atau menanyakan waktu ya, atau menanyakan hari juga bisa. Contohnya di sini Kak Citra membuat kalimat tanyanya adalah kapan tanaman disiram? Oh, semua tanaman itu disiram setiap hari ya. Berikutnya ada kata tanya apa. Ya, kata tanya apa bisa untuk menunjukkan atau menanyakan suatu benda, menanyakan keadaan ya.
menanyakan kegiatan juga. Nah, di sini kalimat tanyanya, apa tugas Dayu? Oh, berarti di sini menanyakan kegiatannya Dayu. Tugas Dayu adalah memetik daun-daun yang layu. Itu tadi adik-adik ya, cara membuat kalimat tanya berdasarkan bacaan yang ada. Adik-adik, di bawah ini itu disediakan jawaban sesuai bacaan. Nah, adik-adik diminta membuat kalimat tanya yang sesuai. Gunakan kata tanya pada awal kalimat, lalu gunakan huruf kapitalnya juga, gunakan tanda tanya pada akhir kalimat, dan gunakan huruf tegak bersambung. Nah, di sini nanti kalimat yang bercetak tebal atau kata yang bercetak tebal itu adalah jawabannya, sehingga akan membantumu membuat pertanyaan. Perhatikan contoh berikut ini. Nah, contohnya ini misalnya adik-adik ya. Misalnya ya di sini nanti ada jawaban, misalnya Ibu Dayu menanam berbagai bunga di depan rumah. Nah, kalimat pertanyaannya apa? Misalnya, di mana Ibu Dayu menanam berbagai bunga? Ya, kalau nanti yang ditebali adalah di depan rumah, seperti itu. Contoh berikutnya adik-adik ya, kita lihat di sini. Jawabannya itu Ayah Dayu yang menanam buah dan sayur. Nah, di sini ada kata yang ditebali adik-adik, yaitu Ayah Dayu yang merupakan jawabannya. Kalau Ayah Dayu itu kan berarti menunjukkan orang. Kata tanya yang kita pakai nanti pastinya siapa. Nah, siapa bagaimana? Nah, siapa? Kita lanjutkan. Yang menanam buah dan sayur. Itu pertanyaannya, siapa yang menanam buah dan sayur? Maka jawabannya ini, Ayah Dayu yang menanam buah dan sayur. Kita lihat contoh berikutnya adik-adik. Semua tanaman disiram setiap hari. Ini jawabannya, yang ditebali setiap hari. Berarti kan waktu. Kata tanya yang menanyakan waktu itu kapan. Nah, di sini kalian bisa membuat kalimat tanyanya, kapan semua tanaman disiram? Oh, semua tanaman disiram setiap hari. Seperti itu kalimat tanyanya adik-adik. Kita lihat nih berikutnya. Dayu memetik daun-daun yang layu. Kebetulan di sini yang ditebali adalah nama Dayu. Berarti kan kita harus membuat pertanyaan yang jawabannya itu nama orang. Kalimat tanya yang menanyakan nama orang, ya. Berarti di sini kita memakai kata tanya siapa? Siapa yang memetik daun-daun yang layu? Jawabnya siapa? Dayu. Dayulah yang memetik daun-daun yang layu. Berikutnya adik-adik, Ayah menanam buah dan sayur di belakang rumah. Nah, ini menanyakan, pasti nanti menanyakan letak suatu tempat. Kan di belakang rumah itu kan letak suatu tempat. Berarti kalimat tanyanya itu seperti ini pertanyaannya. Di mana Ayah menanam buah dan sayur? Oh, di belakang rumah. Contoh berikutnya, Ibu Dayu yang memetik buah yang masak. Kalau Ibu Dayu jawabannya, maka kata tanyanya adalah bagus. Kata tanyanya siapa? Jadi siapa yang memetik buah yang masak? Oh, yang memetik adalah Ibu Dayu. Adik-adik, kreasi berupa hiasan dapat dibuat dari berbagai bahan buatan. Nah, ini ada berbagai bahan buatan, ada plastik, ada tisu, dan ada kertas. Coba amati gambar kreasi hiasan dari bahan buatan berikut ini adik-adik. Lihat ya, bunganya ada yang terbuat dari plastik, ada yang terbuat dari tisu yang B ini, lalu yang C ini terbuat dari kertas. Adik-adik, kita lihat karya hiasan A. Nah,
Bahan yang digunakan untuk membuat karya hiasan A ini adalah plastik yang berwarna seperti ini adik-adik. Lalu nanti ada tangkainya, lalu ada benangnya untuk menjahit tangkainya dan bunganya ini. Ini karya hiasan dari plastiknya. Lalu untuk karya hiasan dari tisunya yang di B ini yang dibutuhkan bahan dan alatnya adalah tisu, lalu tangkai, pita, kita juga butuh gunting nantinya adik-adik. Untuk karya yang C, ini kita membutuhkan bahan seperti kertas lipat, lem, dan gunting. Itu ya adik-adik ya yang membedakan 3 karya tadi. Adik-adik, buatlah karya hiasan berupa bunga dari bahan-bahan buatan nih. Tentukan bahan yang akan kalian gunakan dan kalian bisa menambahkan bahan-bahan yang digunakan. Misalnya menggunakan sedotan minuman, kertas lipat, kertas tisu, atau plastik warna-warni. Berikutnya tentukan alat-alat yang digunakan. Misalnya ada gunting dan ada lem. Nah, kalian bisa membuat karya hiasan kalian seperti ini. Kalian juga bisa ceritakan loh ketika kalian membuat karya hiasan. Misalnya, aku membuat bunga dari kertas tisu. Cara membuatnya yang pertama, kertas tisu dilipat hingga berbentuk menyerupai bunga. Setelah dilipat, kertas tisu diikat ujungnya menggunakan benang. Adik-adik, di halaman rumah Dayu itu terdapat pohon mangga. Nah, pohon mangga Dayu itu sedang berbuah lebat adik-adik. Mangga yang sudah masak mulai dipetik. Mangga yang dipetik lalu ditimbang. Dayu memasukkan buah mangga yang dipetik ke dalam keranjang. Ada keranjang yang besar, ada keranjang yang kecil. Perhatikan gambar keranjang-keranjang yang berisi mangga berikut ini. Nah, mangga-mangga tersebut akan dibagikan kepada para tetangganya. Oleh karena itu, mangga-mangga itu dimasukkan ke dalam tas plastik. Satu plastik itu bisa memuat 1 kilogram buah mangga. Perhatikan gambar 5 kilogram yang dimasukkan ke dalam tas plastik. Kalau ada 5 kilogram dan plastiknya itu berisi 1 kilogram, berarti kita membutuhkan 5 plastik untuk ini ya adik-adik ya, mewadahi mangga ini yang beratnya 5 kilogram. Kalau 15 kilogram ya berarti kita butuh 15 plastik, karena masing-masing plastik itu akan diisi 1 kilogram mangga. Adik-adik, masih ingatkah kalian tentang membandingkan berat benda? Nah, membandingkan berat benda itu artinya kita memberikan perbandingan nih, kata-kata perbandingan. Nah, kata-kata untuk membandingkan itu ada lebih berat, lebih ringan, dan sama berat. Nah, di dalam matematika lebih berat itu tandanya seperti ini ya, seperti mulut burung ya adik-adik ya. Nah, di sini. Lalu untuk lebih ringan itu kebalikannya, sama dengan itu seperti ini adik-adik. Dalam membandingkan berat benda, maka kita harus lihat dulu satuannya. Kalau satuannya sudah sama bisa kita bandingkan. Tetapi jika satuannya sudah berbeda, maka kita harus menyamakan satuannya terlebih dahulu. Contohnya di sini adik-adik ada 2 keranjang mangga, yang satu beratnya 5 kg, yang satu 1 kg. Nah, ini satuannya sudah sama-sama 1 kg, maka otomatis bisa kita langsung bandingkan 5 kg itu lebih berat atau lebih ringan dari 1 kg. Ya, 5 kg itu lebih berat dari 1 kg. Maka bentuk tanda perbandingannya seperti ini. Ya, berarti yang dicucuk ya, yang disudutkan ini adalah yang paling ringan. Nah, yang paling ringan adalah yang 1 kg. Seperti itu adik-adik kalau ini satuannya sudah sama. Kita lihat contoh berikutnya. Ada 25 ons dibandingkan dengan 2 kg. Di sini satuannya sudah berbeda adik-adik. Maka kita akan
jadikan satuan yang sama. Kita jadikan ons adik-adik. Nah 25 ons ini tetap 25 ons karena kita jadikan satuannya ons. 2 kilogram kita ubah menjadi ons. 1 kilogram itu 10 ons. Kalau 2 kilogram berarti 2 dikali 10 ons. 2 dikali 10 sama dengan 20 ons. Nah berarti 2 kg ini sama dengan 20 ons. Kalau sudah sama seperti ini satuannya, baru kita bandingkan adik-adik. 25 ons itu lebih berat atau lebih ringan dari 20 ons? Ya, lebih berat. Maka 25 ons lebih berat dari 20 ons. Kalau lebih berat, tanda perbandingannya seperti ini. Begitu adik-adik. Kita lihat ya contoh berikutnya. 40 ons dan 4 kilogram. Kita bandingkan bersama-sama adik-adik. Satuannya belum sama, maka kita samakan dulu. Paling mudah dijadikan ons ya adik-adik ya. Maka 40 ons ya tetap 40 ons. 4 kilogram itu berapa ons? Ya kita kalikan. 4 dikali 10 ons. 4 dikali 10 sama dengan 40. Ini sama-sama 40 ons. Berarti ya tidak lebih berat, tidak lebih ringan. Tapi di sini sama berat adik-adik. Jadi 40 ons itu sama dengan 4 kilogram. Seperti itu. Kita lihat contoh berikutnya ya. Ada 50 ons dan 2 kilogram. Ini satuannya berbeda lagi, maka kita samakan dulu menjadi ons. Yang 50 ons tetap, yang 2 kilogram kita jadikan ons. Ya, 2 kilogram berapa ons? Nah 1 kilogramnya ada 10 ons. Kalau 2 kilogram ya berarti 2 dikali 10. Berapa 2 dikali 10? Oh 2 dikali 10 sama dengan 20. Berarti 20 ons. Baru kita bandingkan 50 ons itu lebih berat atau lebih ringan daripada 20 ons? Ya lebih berat. Jadi 50 ons itu lebih berat dari 20 ons. Maka tandanya seperti ini. Mudah ya adik-adik ya untuk memahaminya. Kita lihat contoh berikutnya. 3 kg dan 30 ons. Satuannya berbeda, kita samakan dulu sama-sama menjadi ons ya. Nah 3 kg itu sama dengan 3 dikali 10 ons. Sama dengan 30 ons. Dan di sini juga 30 ons. Ternyata beratnya sama. Jadi ya 30 ons sama beratnya dengan 30 ons. Berarti 3 kg dan 30 ons itu beratnya sama. Seperti itu adik-adik. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6 subtema 4 pembelajaran yang ketiga. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya.